bupati, RT saya gaji 650.000, mungkin sekarang udah 1 juta kalau jabat. RW digaji juga 700. Babinsa ada biaya operasional, Babin Kaptimas ada biaya operasional di desanya, ya kan? Tapi ngebangunnya bisa kok. Jalan sampai gang bagus, bisa bikin air mancur. Gedung SD cari, nggak ada yang jelek. Bikin SMP, rubah SD jadi SMP, SMA tiap kecamatan, bisa. Berobat gratis, cukup pakai KTP. Bisa, kenapa? Duitnya kelola dengan baik. Saya ini Pak, orang yang paling gila dalam berspekulasi. Kenapa? Saya kalau ditanya, guru Kang Deddy Mulyadi di bidang ekonomi siapa? Ibu saya. Kenapa ibunya? Apakah ibunya ahli ekonomi? Enggak. Sekolah SD aja cuman kelas 2. Baca tulis aja enggak. Kok bisa? Ya bisa. Dia sebagai ekonom ulung. Dari mana letak ekonom ulungnya? Anaknya 9, gaji suaminya hanya prajurit kepala, palang 3. Tapi anaknya sehat-sehat, bisa sekolah, bisa kuliah, tak ada sejengkal tanah pun yang terjual. Bukankah itu ekonomi ulung? Negara kita ini sudah berapa ton emas yang diangkut? Sudah berapa juta, puluh juta, miliar meter kubik itu nikel dan kemudian batu bara yang diangkat. Sudah berapa puluh juta hektar hutan yang dibabat. Sudah berapa puluh miliar kubik pasir yang diangkat. Tapi kenapa hutangnya gede, kemakmurannya makin jauh? Padahal para menterinya dari dulu sampai sekarang lulusan terbaik. Kenapa? Satu hal, bekerjanya tidak menggunakan rasa dan hati. Pendekatannya outcome benefit. Sehingga saya, ketika saya dulu, dan itu saya lakukan sekarang. Saya dulu ketika jadi bupati, yang saya tanya itu bukan pendapatan. Saya bilang, ngapain ngomongin pendapatan? Pasti yang saya tanya belanja. Ini belanja duitnya dipakai apa? Maka saya lakukan sebelum sekarang jadi gubernur dan Pak Prabowo jadi presiden. Saya 15 tahun yang lalu sudah membuat namanya realokasi. Ini apa, ini apa, ini apa, belanjanya untuk ini. Bagaimana percepatan agar belanjanya cepat? Saya bilang cepetin ini jalan, hibahin sama tentara yang ngerjain. Itu dari dulu saya. Kalau sudah belanjanya diperbaiki, maka saya nih Pak, ini barangkali satu-satunya pemimpin daerah yang dalam setiap tahun itu paling BJBK, paling gak suka zaman itu bupati saya. Kenapa? Di saat kabupaten lain silvanya 1 triliun, saya minus 3 juta. Dan saya analisis betul tiap hari. HP saya itu lihat, hari ini berapa belanjanya, hari ini berapa uang masuk. Saya tuh kalau nyusun APBD Pak, begini, saya bilang berapa jumlah anggaran pembangunannya, 600 miliar Pak. Oke, penurunan tender berapa? Rata-rata 10%. Oke, berarti 60 miliar masuk lagi pendapatan. Nggak boleh lagi ini uang yang silva ini masuk ke tahun depan. Kenapa? Rakyat sudah bayar pajak sekarang. Tahun ini harus muter lagi, harus muter lagi. Itu yang saya lakukan sehingga cepat. Nah, saya katakan ketika rakyat sudah bayar pajak, maka kita tidak boleh lama-lama nyimpen uang di tempat lain atau di bank. Suruh muter terus, nggak boleh berhenti. Kenapa? Ini siklus. Mata rantai ekonomi yang tidak boleh berhenti. Ketika berhenti ada orang yang tidak bekerja. Ketika berhenti ada orang yang tidak makan. Karena berhentinya siklus ekonomi ini melahirkan kemandegan ekonomi, kelesuan. Maka duit harus muter. Nggak boleh diam. Dia harus muter karena tugas uang itu berputar. Bukan diam. Sudahlah, menderita Pak, menderita. Gurunya pakai kapur. Guru di mejanya disimpan itu pangebung. Bodoh sih. Saya termasuk anak yang 20 orang dari 60 tidak naik kelas. Deddy Mulyadi tidak naik kelas. Bodoh aing teh. Tiap hari gini aja ditangtungkan suruh baca. Kieu. Apakah guru zaman itu dilaporin polisi? Tidak. Di sekolah digampar, geplak. Pulang ke rumah, kunaon sia dicabok ku guru. Tadi maledog sekolah make batu, gaplok deui. Punten ya, mohon maaf, kita memang hari ini sudah harus mengikuti ratifikasi perjanjian perlindungan anak. Tetapi
Anak waktu itu lahir anak. Hari ini anak lebih galak tibatan gurunya. Anak lebih galak tibatan bapaknya. Anak-anak hari ini tumbuh lemah. Dan mohon maaf banget, tahun 70-an anak-anak orang kaya itu santai. 80-an anak orang miskin kerja keras. Saya ingat betul di desa saya, anak orang kaya nggak ada yang sukses, ya biasa aja standar. Tapi anak-anak yang biasa tuh sukses-sukses. Kenapa? Waktu itu beda. Hari ini terbalik. Anak-anak orang kaya disimpan di yayasan pendidikan, anak tentara, akademi angkatan darat, anaknya angkatan darat lagi besok. Karena disiapin. Anaknya politisi, disiapin jadi anggota DPR lagi. Anak gubernur disiapin jadi gubernur lagi. Anak bupati disiapin, anaknya jadi bupati lagi. Anak kepala desa disiapin, anak Jairoh, karunya. Motorna belum lunas, sudah dipurutulan, diganti knalpotnya, ikut rombongan geng. Mohon maaf, bonceng perempuan, setelah itu hamil. Kan saya banyak nanganin. Kawin sebentar, setelah itu pisah lagi. Anak usia muda, sudah punya anak lagi, bapaknya miskin. Sudah mikirin 3 anaknya dari perkawinan yang sebentar-sebentar. Saya nanganin Pak yang begitu. Bukan kata orang. Saya sendiri, saya tahu keadaan mereka. Apa? Lemah Pak. Yang miskin akses politiknya makin lemah, akses ekonomi makin lemah. Anak-anaknya, ibunya di sawah hitam melegam, jadi kuli ngaramet. Anaknya gaya-gayaan. Mohon maaf. Ditambah lagi dapat bansos, makin lemah. Saya ingin nih sekolah rakyat dibangun Pak Prabowo. Cita-citanya merubah itu loh. Saya ingin sekolah rakyat, sekolah Taruna Nusantara itu hadir dalam setiap ruang keras di seluruh Jawa Barat. Sekolah yang setara, melahirkan kelas menengah. Sehingga saya tidak ragu kalau di Unpad kemarin mengumumkan, 10 fakultas kedokteran, 10 orang sini, saya biayain oleh Provinsi Jawa Barat, sini. Kedokteran, asal orang tuanya tidak mampu, tapi anaknya punya kemampuan dan keinginan. Saya ingin, ITB, berapa orang yang nanti teknik sipil, geologi, kemudian arsitektur, saya bilang sini, saya ingin minimal dalam setiap tahun itu ada 10.000 anak Jawa Barat dari keluarga biasa tumbuh jadi kelas menengah baru sebenarnya. Dan saya tidak akan ragu dengan Pak Ketua DPRD untuk mengalokasikan biaya. Uangnya dari mana itu? Pemda Jawa Barat kok banyak banget duitnya sekarang. Apakah mujak sama Nyi Ratu Kidul? Saya itu orang rasional, akademik. Tanya teman-teman dekat saya nggak percaya klinik. Enggak. Tapi saya memahami Nyi Ratu Kidul itu simbol dari laut, dan di mana manusia kalau ingin mengalami kemajuan maka harus memuliakan laut. Agar apa? Agar dia bisa mendapat keberkahan dari apa yang menjadi kandungan kekayaan laut itu. Tidak boleh dieksploitasi, tidak boleh dirusak. Kemudian simbol dari tanah disebutnya Sunan Ambu, yang itu saya lambangkan ketika merah putih diserahkan di Gedung Pakuan. Untuk apa? Hari ini yang menjadi problem adalah tanah. Kenapa? Ada laut yang sudah disertifikatkan, ada bantaran sungai disertifikatkan, ada gunung disertifikatkan. Padahal itu hak negara untuk dikelola untuk kemakmuran rakyat. Ini problem. Yang ketiga adalah ada maung. Itu adalah uyut, dan itu adalah simbol dari penjagaan hutan. Sebenarnya saya itu nilai itu, orang Cina merumuskan tuh yin dan yang. Kemudian lahirlah seperti Nyi Ratu itu adalah Dwi Kuan Yin. Orang Eropa membuat lukisan Mona Lisa. Kita klinik hayang benghar ka Nyi Ratu. Waktu bisa benghar mah kudu usaha. Nah, ini yang di otak saya itu. Tetapi saya bilang meraih kemajuan sains teknologi, kita tidak boleh terputus dari sejarah masa lalu sebagai bangsa. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih bagi anak-anakku, guru-guruku yang semangat. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you want